Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama pelajaran PJOK. Pertama-tama, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kalau Bapak Ismet, tolong ada Ismet dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita semua diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Doa selesai. Terima kasih. Kemudian sebagai putra bangsa, alangkah baiknya sebelum aktivitas pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Tolong dipimpin sama Dirijen Adinda Nurlan. Boleh Adinda Nurlan sebagai Dirijen, kita nyanyi langsung aja di sini. Ada Adinda Nurlan? Ada. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Salah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku. Bangga kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Tegak, gerak. Oke. Kemudian kita absen terlebih dahulu. Ananda Ismet ada? Ada. Ananda Epri. Hadir, Pak. Ananda Heri. Hadir. Adinda Mastin. Hadir. Nah, maskot kita ini Ananda Dede Nurjaman. Ada? Hadir, Pak. Lalu bahagia luar biasa. Ananda Tris. Hadir, Pak. Ini Andy Lau kita nih, kayak Andy Lau. Pada Diriana, Ananda Hadir, Dedi, Pak. ada. Ini stand up comedy nih, Ananda Rian. Hadir. Dika. Nah, ini luar biasa nih. Ananda Robi. Hadir, Pak. Dan Adinda Nurlan. Oke, sehat semua ya? Pak. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai senam lantai. Ada yang tahu senam lantai, pengertian dari senam lantai itu sendiri? Apakah sebelumnya saat di SMP kalian udah pernah melakukan aktivitas senam lantai? Pernah, Pak Guru. Pernah, Pak.
Pengertian senam lantai itu sendiri, ada yang bisa menjelaskan? Sesuai pendapat kata-kata kalian, tidak apa-apa. Yang penting kalian udah memaparkan dulu. Senam di atas lantai, Pak. Oke, bagus. Ada Anda Dedi. Yang lain ada? Senam di matras, Pak. Iya, bagus. Dalam senam lantai itu sendiri, ada beberapa gerakan, di antaranya gerakan apa saja? Oh, Paling depan, Pak. Sikap Belakang. sikap lilin, Sikap Pak. lilin. Ada Sikap kayak kayak. roda. Ada Ada handstand, meroda. Pak. Handstand, Ada Pak. handstand. Ada headstand. Tiger Strong. Tiger strong. Pak. Oke, bagus. Pokoknya benar. Salah satunya itu. Tapi kita di sini akan belajar roll depan dan roll belakang dulu. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar roll depan, roll belakang. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian diwajibkan menganalisis keterampilan gerak senam lantai, guring depan, dan guring gerapan. Kalian dapat merancang beberapa pola rangkaian keterampilan gerak senam lantai. Dapat memperhatikan hasil rancangan beberapa pola rangkaian keterampilan gerak senam lantai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas keterampilan roll depan, roll belakang dulu ya. Kemudian dapat memahami cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada beberapa gerakan roll depan dan roll belakang. Kemudian dapat meningkatkan kebugaran jasmani, kondisi fisik, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian manfaat senam lantai sendiri, apakah ada yang tahu? Coba ladies, Ibu Mastin, manfaat senam lantai? Melenturkan badan, Pak. Oke, ada lagi? Ananda Epri? Mungkin manfaat senam lantai menurut Ananda Epri apa selain melenturkan badan? Pak. Saya. Oke, Pak Robi, Ananda Epri, unmute. Apa Pak Robi? Ananda Robi? Badan jadi lentur. Jadi ketika kita dalam permainan, contohnya sepak bola bisa menghindari dari cedera, Pak, kalau jatuhnya. Oke, bagus. Hampir sama kayak Menjaga keseimbangan, Adinda Pak. Nurlan. Ya, tepat sekali. Bisa menjaga keseimbangan juga. Melatih keberanian, Pak. Melatih keberanian. Oke, motivasi. Nah, rata-rata senam lantai itu aktivitasnya agak ekstrim ya bagi yang pertama melihat, karena ada roll depan, roll belakang, apalagi handstand, headstand itu kelihatannya agak ekstrim. Jadi terkadang anak-anak itu takut, belum apa-apa udah takut. Padahal manfaat dari tujuan senam lantai itu banyak manfaatnya. Satu, untuk kesehatan, kebugaran, untuk kelenturan tubuh, bisa juga untuk obat stres. Karena dengan melakukan senam lantai, darah kita itu bisa mengalir ke atas sehingga lupa juga apakah kita udah punya masalah, rupanya yang masalah-masalah anak sekolah percintaan itu lupa kalau udah melakukan gerakan atau aktivitas olahraga itu. Wah, Bapak curhat ya. Iya, bisa lupa. Pak Guru baper ya. Macam-macam senam lantai. Antara lain, tadi kalian sudah sebutkan sendiri, ada roll depan, roll belakang, sikap kayang, sikap lilin, lompat harimau, baling-baling, front off, dan lain-lain ya, banyak. Tapi yang akan kita bahas pertemuan pertama ini adalah roll depan dan roll belakang. Kira-kira dari kalian sudah ada gambaran belum bagaimana melakukan roll depan, roll belakang? Pak. Roll depan berguling ke depan, Pak. Oke.
Kalau belakang berarti Berguling ke sebaliknya belakang. ya. Baliknya ke belakang. Baliknya berguling ke belakang. Oke, sebelum masuk ke materi, kita tayangkan dulu video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dalam video ini kalian bisa menganalisis gerakan roll depan, roll belakang, serta memperbaiki apa yang menjadi kesalahan dari video tersebut ya. Kita tampilkan dulu lewat PowerPoint. Udah nampil anak-anak? Nah, Ada Pak. Baik, Bu. Gak ada suaranya, Pak. Oke, cukup. Karena materi kita yang pertama itu roll depan, roll belakang, dan nggak ada suaranya, nggak ada penjelasannya, itu adalah salah satu teknik saya supaya kalian itu berpikir kritis. Nanti tugas kalian itu, coba kalian setelah dibagi kelompok itu kalian jelaskan sesuai kata-kata sendiri, bagaimana sih cara melakukan roll depan itu dan roll belakang. Mulai dari sikap awalnya harus kayak gimana, sikap pada saat melakukan, sikap akhir. Nanti kalian tuangkan di LKPD yang akan saya bagikan hari ini lewat Google Form ya. Nanti saya kirim di WA grup ininya, linknya. Kemudian kalian isi 2 pertanyaan mengenai roll belakang, analisis gerakannya kayak gimana. Terus kesalahan yang kalian lihat di video itu apanya? Mungkin ada yang lain kesalahannya, atau kalian bisa menganalisis sendiri gerakan setelah dibagi kelompok nanti. Kalian mencoba sendiri, mempraktekkan gerakan roll depan, roll belakang. Nah, kesalahan dari kalian sendiri itu di mana nanti? Misalnya dari di sini ya, di tayangan ini kesalahannya yang ini mungkin ini di tangan. Oke, ini di tangannya nanti bengkok kesalahan. Nah, terlihat di tangan itu salah satu kesalahannya. Mungkin apalagi yang terjadi selain di tangan. Ini cuma contoh video aja salah satu kesalahan yang sering dilakukan pada saat kan roll belakang. Ada gambaran mungkin dari yang lain kesalahan apa aja yang biasa dilakukan pada saat guling depan atau roll depan. Mungkin Pak Rian, Anandarian bisa? Saya Pak Guru. Gimana Ya, Pak? Sorry, saya agak ini. Gimana pertanyaan Boleh, Saya boleh. Pak Guru. Boleh Ananda Ismiat dulu. Biasanya apa aja yang biasa terjadi pada gerakan roll depan? Ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi yang pertama pada saat melakukan gerakan itu kepala yang menyentuh matras pertama. Itu merupakan Betul. kesalahan pada saat melakukan roll depan. Betul. Yang kedua, sudut dalam melakukan gerakan terlalu jauh. Semakin besar sudutnya, maka kita tidak akan bisa melakukan gerakan. Betul. Itu Pak Guru. Ada lagi yang lain?
Saya Pak, Gimana Pak pertanyaan sih Rian? Pak, boleh nanya? Boleh. Gimana Nanda Rian? Tadi pas posisi menjatuhkan badan ke depan itu ada loncatan nggak Pak? Ada lompatan nggak? Apa cukup menjatuhkan badan doang gitu Pak? Itu aja Pak. Kalau di roll depan, roll belakang itu tidak ada loncatan. Sudah pasti namanya roll, berarti cuman mengguling, tidak ada kata loncat. Cuman kita menyimpan aja menjatuhkan badan itu ke depan dan ke belakang. Roll depan ke depan, roll belakang ke belakang dengan tahap-tahap gerakan yang spesifik. Ada Mungkin seperti itu. ada hentakan nggak Pak buat pas mau gulingnya itu? Kalau posisi kita sudah benar, dagu masuk ke dada, lutut kita nempel ke dada juga. Tidak pakai hentakan itu otomatis badan kita itu kalau sudah membentuk bulat kayak telur, kalau bahasa Bapak kayak telur, itu tidak usah pakai hentakan, tidak usah pakai tenaga, otomatis lancar, mulus. Tinggal kaliannya aja berani dulu, simpen di sini sama di sini, harus berani, udah berani, harus bisa, yang lain juga bisa, masa saya sendiri nggak bisa? Oh Ya. gitu ya Pak. Siap Pak, berani Coba. Pak. Kalian dilarang bilang takut. Oke? Siap. Mungkin siap, dengan siap. video pembelajaran ini, dengan modelnya Bapak sendiri dan teman kalian melakukan, itu teman kalian juga bisa. Yang salah pasti dibetulkan, pasti dibenarkan, dikasih tahu caranya. Di sini juga ada salah satu cara untuk memodifikasi atau mendifferensikan gerakan. Contohnya dengan menumpuk karpet, dengan menumpuk matras agar bisa melakukan, agar dapat mempermudah gerakan roll belakang contohnya ya. Oke, ini kesalahannya. Nah, ini cara memodifikasi atau mendiferensikannya dengan menumpuk matras. Dimiringkan ya Pak. Iya, ditumpuk. Jadi membentuk turunan, Nah, ini juga cara membantu gerakan kayang ya nanti ke depannya buat pertemuan berikutnya. Cara membantu salah satunya ini. Oke, nggak apa-apa, kita lihat aja. Mungkin ada gambaran buat persiapan persepsi pertemuan berikutnya ya. Kayang dan sikap lilin. Ini cara membantunya salah satu ya. Ini salah satu contoh aja. Saya harapkan ide-ide kreatif kalian nanti keluar bagaimana cara menolong atau memodifikasi alat. Ya Pak Guru. Nah, ini salah satu cara diferensiasi untuk sikap lilin. Selain menolong, ini mandirinya ya bisa pakai tembok juga. Oke, setelah kalian melihat video tadi, kita bagi kelompok sesuai absen aja, sesuai abjad. Kita dibagi 3 kelompok ya, 3 orang. Nanti tugasnya silahkan nanti setelah melihat video ini kalian mempraktekkan gerakan tersebut, roll depan, roll belakang sesuai kelompok masing-masing. Ada yang video, ada yang mempraktekkan juga. Di situ juga nanti kalian tugasnya mencari kesalahan. Apa yang menjadi kesalahan atau kendala kalian saat melakukan roll depan atau roll belakang. Dan cara mengatasinya itu bagaimana sih cara mengatasinya atau cara mendiferensikannya. Oke? Satu kelompok satu Iya, video Pak Guru. Pak. Satu kelompok satu video aja, nanti dikirim ke Google Form yang udah kita buat kelas ya. Berarti di dalamnya ada kameramen, ada moderator gitu Pak. Iya, betul. Ada kameramen, jadi semua kerja semua.
Walaupun misalnya salah satu orang anak gak bisa, ya minimal dia ngebantu, minimal dia menjelaskan, menyebutkan ini loh gerakan sikap lilin itu. Ya Pak Guru. Ya. Ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita bahas lagi mengenai gerakan kayang dan sikap lilin. Setelah itu kita presentasikan hasil video hari ini ya. Nanti kalian Ya, Pak presentasikan di depan kelompok lain. Ya Ini Pak loh Guru. hasil video kalian itu ini. Gerakan roll depan itu kayak gini. Ya. Cara mendiferensikan ya, cara membantunya. Mungkin nanti dari kalian berbeda-beda cara membantu atau cara memodifikasi alatnya itu kalian pasti berbeda-beda ya. Ya Pak Guru. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan dulu. Sebelumnya, oh ya, sorry, karena kita mempelajari daring, walaupun daring nanti kalian saat melakukan praktik itu diusahakan harus pemanasan terlebih dahulu ya, karena pemanasan Ya Pak Guru. sangat penting. Karena di sini kita belajarnya daring, tapi saya tetap mengingatkan bahwa pemanasan itu wajib untuk menghindari cedera, untuk menghindari kesalahan, apalagi materi kali ini materi senam lantai yang dampak celakanya itu lebih besar dibandingkan olahraga yang lain ya. Ya Pak Guru. Oke. Apakah sudah dipahami materi kali ini? Ada yang mau bertanya tentang tugas yang saya berikan dan pertemuan yang berikutnya? Tugas paling lambat dikumpulkan kapan, Pak? Tugas paling lambat dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Sebelum Durasinya Pak berapa menit Pak? ya. Durasi minimal maksimal 3 menit cukup karena cuma 2 gerakan. Maksimal 3 menit. Minimal Upload ke YouTube nggak, Pak? 1 menit. Boleh diupload ke YouTube, boleh. Itu lebih bagus, kalian lebih kreatif. Lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang masih masukan nanti di sana ya. Upload di Aja TikTok Pak saya Guru. di TikTok lebih bagus, di TikTok juga karena sekarang lagi musim TikTok, apalagi kalian generasi 21 yang doyannya aplikasi joget di TikTok itu lebih bagus, lebih bermanfaat, dimasukkan materi pembelajaran ya. Ya Pak Guru. Cukup pertemuan Ya. kali ini. Cukup Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Salam sejahtera buat kalian semua, buat kita semua. Untuk menutup acara kali ini, pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tutup dengan doa, tolong kepada Ananda Ustadz Heri dipimpin doa. Belum kita selesai. Di-unmute dulu Bapak Heri. Atuh Her. Unmute dulu, Heri. Maaf, Pak. Tenang, tenang. Efek Jerman. Siap. Untuk Kita langsung diganti backgroundnya. selesai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ada. Salam. Dadah Pak Guru. Ada, Pak. Bye.